Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pelajaran matematika wajib. Di video pembelajaran kali ini masih sama materinya seperti minggu lalu, yaitu tentang logika matematika. Nah, sebelum kalian belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Selamat belajar. Ya, sebelumnya saya mau mereview materi minggu lalu. Minggu lalu kan kita udah belajar negasi. Nah, kali ini ada tambahan. Jadi kalau ada kata atau tanda ini di dalam pernyataan lalu dibuat negasi, contohnya misalkan ada kata semua. Dalam pernyataan jika ada kata semua, maka negasinya semuanya diganti menjadi ada atau beberapa. Sama seperti tanda sama dengan. Nah, kalau ada tanda sama dengan, negasinya berarti jadi tidak sama dengan. Tanda kurang dari menjadi lebih dari. Dan begitu sebaliknya, sama kayak latihan soal yang minggu lalu ya. Sekarang kita masuk ke materi negasi pernyataan majemuk. Nah, kalau kemarin itu kan kita cuma belajar pernyataan majemuknya aja. Pernyataan majemuk itu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Nah, sekarang dari konjungsi itu kita buat negasinya. Jadi yang pertama ada negasi konjungsi. Misalkan di sini contohnya P-nya, saya suka buah. Itu pernyataan P-nya. Nah, pernyataan Q-nya, saya tidak suka sayur. Nah, dari kedua pernyataan ini kalau dibuat konjungsi, masih ingat kan kemarin konjungsi itu apa kata hubungnya? Ya, menggunakan kata hubung dan. Berarti jadinya saya suka buah dan saya tidak suka sayur. Itu dibuat konjungsi. Nah, sekarang udah dibuat konjungsi, dari keseluruhan ini kita buat negasinya. Gitu. Berarti jadinya tadi kan ada kata suka sama tidak suka. Terus ada dannya juga. Nah, dari ini semuanya kita negasiin. Jadi saya tidak suka buah atau, jadi dan itu negasinya menjadi atau suka sayur gitu. Sukanya jadi tidak suka, terus dannya jadi atau, yang tidak suka sayur jadi suka sayur, seperti itu. Lalu yang kedua ada negasi disjungsi. Masih ingat minggu lalu disjungsi menggunakan kata hubung apa? Ya, contohnya di sini ada pernyataan P-nya. Rani pergi ke sekolah. Itu pernyataan P-nya. Lalu pernyataan Q-nya, Rani bermain di rumah Ima. Nah, dari kedua pernyataan ini, pertama kita buat dulu disjungsinya. Disjungsi menggunakan kata hubung apa? Masih ingat? Ya, menggunakan kata hubung atau. Berarti jadinya Rani pergi ke sekolah atau Rani bermain di rumah Ima. Nah, ini baru dibuat disjungsi. Nah, sekarang dari pernyataan ini kita buat negasinya dari pernyataan disjungsi ini. Jadi kan ada pergi, terus atau, terus bermain. Nah, ini kuncinya 3 kata ini kita buat negasi. Berarti jadinya Rani tidak pergi ke sekolah dan tidak bermain di rumah Ima. Ya, jadi perginya jadi tidak pergi, terus ataunya jadi dan, bermainnya jadi tidak bermain, seperti itu. Lalu yang ketiga ada negasi implikasi. Ya, di sini contohnya pernyataan P, matahari bersinar cerah. Itu. Lalu pernyataan Q-nya, hari ini tidak hujan. Nah, dari dua pernyataan ini dibuat implikasi. Masih ingat implikasi? Ya, menggunakan kata hubung jika maka. Berarti jika matahari bersinar cerah, maka
hari ini tidak hujan. Itu pernyataan implikasinya. Nah, sekarang dari implikasi ini kita buat negasinya. Nah, di dalam negasi implikasi, ketika dibuat negasi implikasinya itu, jika dan makanya menjadi hilang. Jadi hanya jika makanya hilang, jadi di sini matahari bersinar cerah tetap, dan nah pakainya kata hubung dan. Jadi matahari bersinar cerah dan hari ini hujan. Nah, dengan kata hubung dan, lalu yang di sininya tadi yang tadinya kan tidak. Nah, jadinya hujan. Jadi implikasinya hanya yang di kata belakang, di kalimat belakang gitu maksudnya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke negasi biimplikasi. Contohnya pernyataan P, sudut suatu segitiga sama besar. Pernyataan Q-nya, segitiga itu sama sisi. Nah, masih ingat biimplikasi menggunakan kata hubung apa? Jika dan hanya jika. Ya, jika dan hanya jika di tengah-tengah kalimat. Jadi, sudut suatu segitiga sama besar jika dan hanya jika segitiga itu sama sisi. Nah, udah nih pernyataan biimplikasi. Nah, dari pernyataan biimplikasi ini kita buat negasinya. Jadi untuk negasi biimplikasi itu kalian hanya cukup membuat negasinya mau di kalimat yang belakang atau di kalimat yang depan, terserah, bebas yang mana aja, dan kata penghubungnya tetap jika dan hanya jika. Jadi yang dinegasin itu hanya yang kalimat belakang atau kalimat depan. Nah, ini kan yang pertama contohnya yang di kalimat depannya yang dinegasiin, berarti sudut suatu segitiga tidak sama besar. Nah, jika dan hanya jika segitiga itu sama sisi, jadi kalimat yang belakangnya tetap. Atau jadi boleh, tadi kan saya bilang boleh, terserah kalian mau negasiinnya di kalimat depan atau kalimat belakang. Jadi negasi biimplikasinya yang kedua bisa juga suatu segitiga sama besar jika dan hanya jika segitiga itu tidak sama sisi. Nah, kalau yang ini negasinya di kalimat yang belakang atau kalimat yang terakhir gitu. Jadi terserah, bebas kalian kalau biimplikasi mau negasinya kalimat belakang atau depan, yang jelas cuma salah satu, gak bisa kedua-duanya. Oke, sekian negasi pelajaran negasi pernyataan majemuk kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.